dalam ayat yutul hikmata wa may yutul hikmata faqad utiya khairan katsira. Yutul hikmata liman yasha, dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hikmah kepada siapa saja yang kehendaki. Wa may yutul hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberi hikmah maka faqad utiya khairan katsira, dia sungguh telah diberi nikmat yang sangat-sangat banyak. Maka Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsir Jalalan dijelaskan, hikmah itu apa? Al-ilmu yu'addi ilal amal, yaitu satu ilmu yang mendorong untuk beramal. Hikmah dalam terjemah Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemah Al-Quran yang sekarang yang diterbitkan, hikmah itu apa? Kepahaman dalam agama. Ini maknanya sama saja, bahwasanya kalau orang ini diberi ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga dia paham tentang agama, maka berarti Allah Subhanahu wa taala sungguh memberi suatu rezeki, suatu nikmat yang sangat-sangat besar sekali, yang sangat-sangat banyak. Maka dalam ayatnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi wahai Tuhanku, zidni tambahkanlah kepada saya ilmu. Maka ulama katakan, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, orang yang mulia, asyraful makhluqat, makhluk yang ada. Itu semuanya kemuliaannya di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rabbi zidni ilma. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa. Doanya isinya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu. Warzuqni fahma, dan berilah rezeki, karunialah padaku fahma, yaitu kepahaman dalam agama. Maka suatu majelis ilmu adalah majelis yang sangat-sangat mulia. Patut kita syukuri. Pada hakikatnya kalau orang Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini mau duduk dalam majelis ilmu, maka dia ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada dia. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din wa innama naqasimullah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Maka salah satu cara jalan untuk seorang yang paham dalam agama ialah apa? Dia duduk dalam majelis ilmu. Duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis taklim. Ini suatu kemuliaan. Ini tanda seorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Maka ilmu bagaimanakah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Maka ilmu-ilmu yang mendorong dia untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendorong dia untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki dalam majelis-majelis ilmu, yang dikehendaki dalam agama. Di antara ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Ilmu-ilmu seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mengenai kemuliaan-kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita awali lanjutkan dengan majelis taklim kita mengenai akidah. Maka yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah.
Yang mana wajib ini tidak wajib seperti fikih atau seperti yang kita ketahui. Wajib itu tuntutannya apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Bukan wajib seperti itu. Wajib yang dikehendaki dalam ilmu tauhid, ilmu akidah itu apa? Bahwasanya perkara itu tidak mungkin kalau tidak ada. Yang dikehendaki sifat wajib dalam fikih atau dalam akidah. Itu perkara itu tidak mungkin kalau tidak ada. Nah, di antara sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu adalah wujud. Nah, kita ulangi lagi. Wujud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ada. Karena pada hakikatnya adanya makhluk di alam semesta ini pasti ada yang mengadakan. Siapakah yang mengadakan? Dialah zat yang maha mengadakan, yaitu Khaliq, zat yang maha menciptakan. Maka kalau ada Khaliq pasti ada. Kalau ada Tuhan, ada yang menciptakan, pasti Tuhan itu ada. Maka harus Tuhan itu memiliki sifat wujud. Dan sifat pertama adalah wujud. Kemudian yang kedua, idam, zat yang maha terdahulu. Yang mananya apa? La awwala lahu, yaitu zat yang tidak memiliki permulaan. Zat yang maha dahulu tapi tidak memiliki permulaan. Karena apa? Karena masa atau waktu itu adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala Khaliq tidak masuk dalam masa, tidak masuk dalam waktu. Maka al-Khaliq la awwala lahu, yaitu tidak memiliki permulaan. Nah, pada akhirnya kalau orang ada permulaannya, pasti ada waktunya. Kalau ada waktunya, sudah otomatis adalah makhluk. Maka Tuhan al-Khaliq tidak memerlukan yang namanya waktu. Maka la awwala lahu, yaitu zat yang tidak memiliki permulaan. Maksudnya kita. Baqa, kemudian zat yang maha kekal. Yang tafsirnya la akhira lahu, zat yang tidak memiliki akhir. Sama saja. Tidak itu zat yang tidak termakan oleh waktu. Kalau tidak ada awalnya, pasti tidak ada akhirnya. Maka janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat, yang Allah Subhanahu wa taala kemuliakan di dunia dan akhirat, pasti akan dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengingkari janji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala baqa, yang akan selalu ada. Selalu ada. Tidak ada akhirnya. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, yaitu zat yang berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis, yaitu zat yang berbeda dengan makhluk al-hawadis. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', dialah zat yang tidak ada serupa, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka mukhalafatul hawadis yaitu menafikan pemikiran manusia kalau Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya disebutkan, apabila seorang itu mempunyai pikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti ini atau wujudnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala wujudnya seperti angin atau wujudnya dia seperti cahaya. Dalam pikirannya seperti itu. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar, tatkala dia sholat, dia seolah-olah dalam keyakinan dia menghadap Allah yang wujudnya Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya atau seperti angin atau seperti lainnya. Maka oleh Imam Ghazali katakan, orang seperti ini sudah keluar dari agama. Orang yang sudah murtad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', yaitu tidak menyerupai apapun. Tidak serupa dengan apapun. Karena apa? Karena cahaya itu adalah makhluk, angin itu adalah makhluk. Maka apa saja yang dipikirkan oleh makhluk tidak luput dari lingkup dalam makhluk. Maka
Maka otaknya manusia untuk memikirnya zatnya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Maka ada satu perkataan ulama, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Maka berpikirlah kamu mengenai ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir bagaimana wujud zatnya Allah itu seperti apa. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena mukhalafatul lil hawadis, zat yang berbeda dengan makhluknya. Kemudian sifat yang selanjutnya qiyamuhu bi nafsi, yaitu zat yang tidak membutuhkan pada makhluknya. Zat yang maha berdiri sendiri, istighna, tidak memerlukan apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadah kita. Tidak memerlukan ibadah kita. Pada hakikatnya kita ini ibadah, kita ini yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sholat. Sholat pada hakikatnya yang perlu kita sendiri. Kita memuji-muji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti di akhirnya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu ditempatkan di jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hakikatnya kita menunaikan zakat. Zakat pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan harta zakat kita. Yang perlu kita sendiri. Yang perlu kita sendiri. Karena pada hakikatnya zakat pada suatu harta itu adalah untuk kebaikan harta itu sendiri. Kebaikan untuk harta itu sendiri. Nah, zakat fitrah yang ditunaikan ketika akhir Ramadan itu apa? Itu untuk dirinya sendiri. Kemudian qiyamu bi nafsi wahdaniyat, zat yang maha satu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang mengatakan Tuhan ini, tapi Allah Subhanahu membantah itu adalah sebuah nama yang kalian karang-karang saja. Maka kita sebagai umat Islam, maka kita harus yakin bahwasanya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa taala akui indallah, yaitu di sisi Allah, al-Islam adalah agama Islam. Untuk agama lain semuanya tidak benar. Kita harus keyakinan seperti itu. Untuk masalah keyakinan tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Kalau masalah muamalah itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga meminjam suatu makanan kepada orang Yahudi, itu ada. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, dakwah selama 10 tahun. Selama 13 tahun di Mekah. Dakwah selama 13 tahun di Mekah, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi itu masih menyimpan amanah-amanah mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk masalah muamalah, muasyarah, ya kita boleh toleransi. Tapi untuk masalah akidah tidak boleh. Maka dalam al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Lakum untuk kalian, dinukum agama kalian, keyakinan kalian. Wali din, dan untuk agama saya, keyakinan saya. Untuk masalah agama, akidah tidak ada toleransi. Tapi kalau untuk masalah muamalah, muasyarah, kita boleh toleransi. Boleh kerjasama selagi tidak kerjasama dalam masalah akidah mereka, membantu akidah mereka. Contohnya membantu bagaimana? Kerja di tempat-tempat ibadahnya orang kafir, jadi satpam atau jaga gereja mereka, itu tidak boleh. Karena ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, tidak boleh.
wahdaniyat dan yang maha satu, qudrat, iradah dan maha kuasa dan maha berkehendak. Seluruh kejadian-kejadian yang ada ini sudah kuasanya Allah, sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang iman beramal di akhir zaman semakin berat, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kehendaki ya mudah, ya bermudah juga. Ini masalah akidah, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terwujud, kita bahwa ala hadisi qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Kemudian kita lanjutkan masalah kita mengenai fikih, yaitu syarat-syaratnya wudu. Kemarin sudah dibahas mengenai kesunahan-kesunahan dalam berwudu yang dilakukan sebelum atau ketika atau tatkala berwudu atau sesudah berwudu. Kita lanjutkan ke syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Adadu syurutul wudu'i 15 syaratan. Wa hiya al-islamu fala yasmin kafirin li'anna al-wudu'a ibadatun tahtakiru ila niyatin. Wal kafiru laysa min ahliha. Syurutul wudu'i yaitu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat sahnya wudu. Adadu syurutul wudu'i, bilangannya syarat-syaratnya wudu 15 ada 15 syaratan, yaitu syaratnya wahya al-awwal al-islam, pertama adalah Islam. Fala yasihu min kafirin, maka wudu tidak sah kalau dilakukan bagi orang kafir. Orang kafir. Li'anna al-wudu'a, karena wudu ibadatun adalah suatu ibadah. Tahtakiru ila niyah, yang mana suatu ibadah ini membutuhkan, memerlukan suatu niat. Wal kafiru laysa min ahliha, sedangkan orang kafir ini tidak ahlinya dalam niat. Ya, syaratnya wudu yang pertama adalah Islam. Asani yang kedua at-tamyiz, yaitu mumayyiz. Fala yasmin ghairu mumayyiz, maka wudu tidak sah yang dikerjakan bagi orang ghairu mumayyiz. Mumayyiz apa? Orang yang bisa membedakan antara perkara baik dan buruk. Kalau dalam kitab-kitab, orang yang mumayyiz, di antara tandanya orang mumayyiz itu adalah dia bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian dia bisa istinja atau membersihkan kotoran sendiri setelah buang hajat. Di antara orang mumayyiz. As-salisu, yang ketiga, an-niqah anil haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Suci haid dari nifas. Maka orang yang haid dan nifas itu tidak boleh berwudu dengan niat ibadah, tidak boleh. Kalau dia berwudu dengan niat ibadah, maka hukumnya haram, dia mendapat dosa. Karena ibadah. Kalau dia berwudu, dia sebagai amalan saja, sebagai suatu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan penjagaan bagi dia. Maka dia nggak boleh ketika tatkala orangnya haid atau nifas nggak boleh berwudu. Ar-rabi yang keempat, an-niqah amma yamusul ma'il basyarah, yaitu bersih dari perkara-perkara yang mencegah air sampai ke kulit. Contohnya cat minyak. Nah, contohnya cat minyak ini kalau nempel di kulitnya maka dia harus dibersihkan. Bahaitsu la yakunu hunaka jirimun yamna'u usul ma'il al-basyarah, yaitu dalam batasannya tidak ada suatu benda yang mana benda tersebut mencegah sampainya air sampai ke kulit. Fayajibu izalatu ma tahta al-far' min al-awsakh, yang maka diwajibkan menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku. Membersihkan kotoran-kotoran yang di bawah kuku, maka hukumnya adalah wajib, kecuali kotoran-kotorannya itu hanya sedikit saja. Maka ulama di sini memakfu. Wa yufa anil qalil,
dimaafu dari kotoran-kotoran yang sedikit yang di bawah kuku. Ini kalau kotorannya banyak, contohnya orang itu habis kerja, nah di sawah itu biasanya ada banyak tanah di kukunya kalau kukunya panjang, maka itu wajib harus dibersihkan. Wa ma fil muqi wal lahati min namas. Nah, itu juga wajib dibersihkan, yaitu kotoran-kotoran yang ada di mata kita, baik di ujung mata kita yang dekat hidung atau bagian yang jauh dulu. Nah, yang intinya ujung-ujung mata wajib dibersihkan, terutama ketika bangun dari tidur. Maka kalau berwudu, bagaimana matanya itu dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran mata. Wa ghairi dzalika, dan selain itu juga mimma yang muslimail basyarah, yaitu membersihkan perkara-perkara yang intinya mencegah air sampainya yang dia sampai ke kulit anggota wudu. Al-khamis yang kelima, Allah yakuna al-wudu ma yughayyirul ma. Tidak ada di anggota wudu, di atas anggota wudu perkara-perkara yang bisa merubah air. Bihaitsu yaslubu ismal ma, dan batasan itu apa? Sekiranya benda tersebut bisa menghilangkan nama air, bukan lagi namanya air biasa. Kahibrin, contohnya seperti tinta. Tinta, semua ada tinta di lengan kita masih basah, kemudian kita wudu. Sedangkan tatkala kita berwudu, air yang kena tinta ini berubah. Airnya berubah. Air itu suci, tohir tapi ghairu tohir. Suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Maka untuk perkara-perkara yang airnya itu bisa berubah air, maka harus dibersihkan. Kalau nggak merubah air, contohnya tintanya sudah kering, kemudian tatkala kena air, airnya itu nggak sampai berubah, nah, maka wudunya sah saja. Wasobuni, dan contohnya seperti sabun, masalah contohnya air sabun. Contohnya ada sabun banyak di atas anggota wudu, di tangan, di wajah atau di kaki. Sabunnya harus dihilangkan. Kalau dalam batasan dalam kitab fikih yang terang, bagaimana sampai busanya sabun ini hilang. As-sadis yang keenam, al-ilmu bil fardiyati, yaitu mengenai bahwasannya mengetahui fardunya wudu atau anggota wudunya yang wajib dibasuh. Ayat lama mayuridul wudu anal wudu fardun, bahwasanya orang yang ingin mengerjakan wudu, dia harus mengetahui bahwasanya wudu itu adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Yang keenam, orang yang berwudu dia harus yakin bahwasanya wudu itu hukumnya wajib tatkala ingin mengerjakan sholat atau mengerjakan tawaf dan lain sebagainya. As-sabi yang ke-7, Allah yaqida fardhan min furudihi sunnatun, yaitu dia tidak berkeyakinan, tidak memiliki kepahaman bahwasanya anggota wudu itu dia anggap sebagai yang sunnah. Contohnya apa? Membasuh tangan hukumnya adalah wajib, tapi dia hitung dalam sunnah. Nah, ini nggak boleh. Wa fihi halatun, jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama, tawata yataqidu anna kulla af'al wudu furudun fayasil min wudu. Kalau orang tarutan satu keadaan nyata gitu, dia berkeyakinan anakul afal wudu, bahwasanya setiap perkara-perkara yang dia kerjakan tatkala berwudu itu adalah hukumnya fardu semua. Berkumur, kemudian istinsaq, kemudian membasuh telinga, dia anggap sebagai fardu semua. Fayasil min wudu, maka wudu seperti ini sah saja.
Karena apa? Karena dia tidak menganggap fardu itu sebagai sunnah. Kalau dia menganggap perkara sunnah sebagai fardu, nggak apa-apa hukumnya. Ini hukumnya nggak apa-apa. Kalau sunnah dianggap fardu nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang fardu dianggap sunnah. Pertama keadaannya, bahwasanya jika orang itu dia yakin bahwasanya berkumur, kemudian membasuh kedua telinga ini sebagai fardu, maka di sini hukumnya wudunya sah. Asani yang kedua, tarata yataqidu anna qala afal wudu sunnanun fala yasum wudu. Yang kedua, dia keyakinan bahwasanya setiap yang dia kerjakan tatkala berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Membasuh muka hukumnya sunnah, membasuh tangan hukumnya sunnah, membasuh sebagian kepala hukumnya sunnah atau kaki hukumnya sunnah. Maka wudu yang seperti ini wudunya nggak sah. Karena apa? Karena yang perkara wajib dianggap sebagai sunnah. Ini hukumnya nggak sah. Kalau menganggap perkara sunnah sebagai perkara wajib, hukumnya wudunya sunnah. Tapi kalau menganggap perkara wajib menjadi perkara sunnah, maka ya nggak sah. Kemudian syarat-syaratnya wudu, as-samin yang ke-8 al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci. Li'annal hadas, dikarenakan hadas la yurfa'u illa bil ma'it tahur, karena hadas itu tidak bisa hilang kecuali disucikan dengan air yang suci al-mutlaq, yaitu air suci yang mutlak, air suci yang mensucikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab-bab air yang terdahulu. Kemudian atas yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah, yaitu menghilangkan najis ainiyah yang ada wujudnya. Menghilangkan najis yang ada wujudnya, yang ada di anggota wudu kita, harus dihilangkan. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin fayajibu ghuslatani bil ittifaq. Seumpama kalau najis itu dihilangkan, kalau dengan sekali basuhan itu enggak hilang, maka harus dengan 2 kali basuhan. Untuk lebih bagusnya bagaimana? Tatkala sebelum berwudu dilihat di anggota wudunya ini ada najisnya enggak? Contohnya di kakinya ini ada kotorannya apa enggak? Contohnya ada kotoran cicak. Ada kotoran cicaknya, maka sebelum berwudu kotoran cicaknya harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu, nah baru dia berwudu. Karena apa? Karena kalau dia berwudu, kemudian tatkala berwudu kakinya ada najisnya, maka basuhannya yang enggak sah. Basuhannya yang pertama yang enggak sah. Kalau yang kedua nanti boleh sah, bisa jadi sah. Terus al-ashir yang ke-10 jarul mal'i ala jamil udwi, yaitu mengalirnya air ke seluruh anggota wudu. Biaya yajriya bi tabihi, gambarannya itu pengen air itu yang mengalir dengan dirinya sendiri. Fala yakfi masul udwi bi kharqatin aw saljin, maka tidak cukup atau tidak sah membasuh anggota wudu seorang ini berwudu birhaqatin, yaitu dengan kain basah. Dia gunakan kain dibasahin kemudian untuk berwudu. Sama-sama basah, nanti akhirnya anggota wudunya sama-sama basah, maka ya enggak sah. Walaupun dalam kainnya itu ada air, walaupun air itu tohir mutohir, nah ini enggak sah. Yang dikehendaki adalah airnya itu, bukan kainnya. Awasaljin, atau dia berwudu dengan salju. Dia wudu dengan salju atau dengan embun. Dengan embun itu hukumnya enggak sah. Karena apa? Karena airnya tidak mengalir. Syaratnya dalam berwudu air itu harus mengalir. Ini sampai sini ada tanyakan? Kalau kaki itu bertempel sampai hitam itu kena tanah-tanah lalu sudah dicuci, itu termasuk
menghalangi wudhu enggak? Pertanyaannya mengenai telapak kaki yang pecah-pecah. Telapak kaki yang pecah-pecah, kemudian biasanya itu agak hitam-hitamnya. Bagaimana? Nah, yang sekiranya pecah-pecahnya itu nanti ada kotorannya. Biasanya kotoran itu ada yang warnanya saja, ada yang sebagian itu memang kotorannya itu ada wujudnya. Kalau ada yang wujudnya, contohnya ya ketika tatkala telapak kaki ini pecah-pecah, kemudian ada tanahnya sebab habis dari sawah, maka harus dibersihkan. Karena kadang-kala sudah dibersihkan, sudah pakai sabun, sudah disikat, tapi warna hitamnya nggak hilang. Itu bagaimana ya? Hukumnya sah saja. Karena apa? Karena kotorannya itu tidak hanya berupa warna saja. Maka seperti itu enggak apa-apa. Atau bisa dikatakan juga kotoran yang sedikit, sebagaimana kotoran yang di bawah kuku. Kalau kotoran di bawah kuku ini banyak, wajib dihilangkan. Kalau sedikit, contoh ada hitam-hitamnya sedikit, maka dimakfu. Begitu juga dengan kelapa. Ada tanyakan lagi? Kira-kira masalah sembelihan. Kalau saya dengar itu sembelihan ahli kitab itu halal bagi kita. Itu sekarang masih ada ahli kitab enggak? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah sembelihan, nyembelih hewan, maka dalam buku fikih sembelihan bisa dikatakan sembelihan. Syaratnya diantaranya yang pertama, orang yang menyembelih itu orang yang Islam. Orang Islam. Orang yang menyembelih itu orang Islam. Maka dalam kitab, maka sembelihannya ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu boleh, hukumnya sah sembelihan mereka. Maka yang dikehendaki ahli kitab itu siapa? Ulama jelaskan, yaitu orang-orang emang yang sudah beriman dan kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitabnya tatkala kitab-kitabnya itu belum dirubah. Untuk sekarang kitab-kitab mereka sudah dirubah. Maka ulama ahli kitab untuk yang sekarang sudah nggak ada. Nah, di sini. Kemudian bisa dikatakan ahli kitab itu bagaimana? Dari keturunan-keturunan dia, maksudnya dari nenek-nenek moyang dia, mereka itu beriman. Contohnya kalau dia orang yang beriman kepada Nabi Isa, maka dalam riwayat kakek nenek dia, maka emang sudah beriman kepada Nabi Isa betul, dan beriman kepada Injil yang benar-benar Injil. Maka ini bisa dikatakan ahli kitab. Itu orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kalau untuk sekarang itu sudah nggak ada orang ahli kitab, itu nggak ada. Nah, maka sesembelihannya, kesimpulannya, sembelihannya untuk orang selain agama Islam, maka hukum sembelihannya adalah nggak sah, dihukumi bangkai. Maka kalau otomatis kalau sembelihannya nggak sah, kalau dihukumi bangkai, maka ya haram untuk dikonsumsi. Begitu juga sembelihan-sembelihan. Maka di antara syaratnya nyembelih itu ada 2 urat yang harus terpotong. Pertama, urat saluran makanan. Yang kedua, saluran pernafasan. Ini harus terpotong. Kalau nggak terpotong, ya hukum sembelihannya nggak sah. Contohnya masih terpotong tapi belum terputus. Terpotong tapi belum terputus. Ini hukum sembelihan seperti itu nggak sah. Syaratnya harus terpotong dan terputus. 2 saluran ini harus terpotong. Saluran makanan dan saluran pernafasan ini harus terpotong dalam menyembelih hewan. Ada pertanyaan lagi? Maka di antara biasanya kan ada hewan-hewan
yang mana itu lidahnya memang dimasukkan. Tatkala mau disembelih itu dimasukkan. Makanya bagaimana? Maka ya harus diperhatikan, terutama dalam menyembelih mentok. Mentok itu kan biasanya kalau memang di antara sembelihan hewan unggas, di antara sembelihan hewan itu unggas itu di antara menyembelih mentok itu agak susah. Karena apa? Biasanya itu mentok itu lidahnya dimasukkan ke dalam. Sehingga tatkala nyembelih dikiranya dua-duanya sudah putus, ternyata bukan dua saluran, ternyata lidahnya ya, itu enggak sah. Maka harus diperhatikan dalam menyembelih hewan. Kalau lidahnya dimasukkan, bagaimana usahanya, bagaimana lidahnya itu enggak dimasukkan. Dimasukkan dalam biasanya dalam lehernya kan bisa ya. Ada lagi tanya. Sembelih. Itu perkara pertama yang lain. Kemudian kita lanjutkan al-hadi asyar yang ke-11 tahaqqul muqtadi. Tahaqqul muqtadi. Itu ada keyakinan orang yang mengerjakan wudu. Oh, wudu saya ini wudu sunnah atau wudu wajib. Contohnya wudu wajib itu apa? Wudu yang dikerjakan dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas. Kalau wudu sunnah, dia memperbarui wudunya. Dia belum batal, tapi dia berwudu lagi. Namanya wudu sunnah atau tajdidul wudu, memperbarui wudu. Nah, dia harus ada. Manakala dia seorang itu ragu, saya ini sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum? Maka dia harus ambil tindakan. Oh, saya sudah batal kalau dia wudu wajib. Asani asyar yang ke-12 dawamun niyati hukman, yaitu dawa melanjutkan terus menerus dalam keadaan niat. Dia mulai berwudu sampai hari berwudu, dia ada niat dalam hatinya, saya sedang mengerjakan anggota wudu. Tatkala dia membasuh mukanya, maka dia harus ada niat dalam hatinya, saya sedang membasuh anggota wudu, fardu wudu yang berupa mukanya. Tatkala membasuh kedua tangan, harus ada niat, keinginan untuk membasuh kedua tangan. Tatkala dia membasuh sebagian kepala, maka ada keinginan dalam hatinya untuk membasuh sebagian kepalanya. Tatkala ingin membasuh kedua kakinya, ada keinginan dalam hati dia ingin mengerjakan atau membasuh kedua kakinya untuk berwudu. Dawamun niat, yaitu apa? Terus meneruskan melanggengkan niat secara dalam hati. Asalis asyar yang ke-13 dalam ta'liqin niyah. Ada muta'liqin niyah, yaitu tidak menggantungkan niat. Gantungkan niat contohnya bagaimana? Bahkan dalam sholat ini nggak boleh. Sama kalau saya wudu nanti kalau hujan wudu saya nggak saya teruskan, saya batalkan. Nah, maka niat seperti ini, maka wudu seperti ini nggak sah. Atau contohnya, saya ingin mengerjakan sholat sunnah, seumpama nanti kalau saya ada tamu, saya akan membatalkan sholat saya. Sebelum dia sholat, sebelum dia takbir, dia ada niat. Kalau ada tamu, nanti sholat saya akan batalkan. Maka sholat seperti ini nggak sah. Karena apa? Karena ada takliknya, ada menggantungkan niat atau mensyaratkan niat. Kalau saya seperti ini, saya akan batalkan sholat. Maka niat seperti ini adalah niat yang nggak sah. Maka apa yang dikerjakan yang nggak sah juga. Kalau dia mengerjakan wudu, kalau saya pertengahan wudu, nanti kalau ada tamu maka wudu saya batalkan, saya nggak jadi wudu. Nah, maka wudu sepertinya nggak sah. Kalau saya sholat, pertengahan sholat baru dapat 1 rakaat, kalau ada tamu, nanti sholat saya akan batalkan. Nah, contohnya sebelum dia sholat, dia menunggu tamu, ternyata tamunya lama gak datang, kemudian dia yang mengerjakan sholat. Tatkala yang mengerjakan sholat, dia ada keinginan dalam hati, nanti kalau pertengahan sholat, kalau tamunya datang, saya batalkan sholat saya. Maka sholat seperti ini hukumnya gak sah.
Ar-rabi wal khamis asyar, yang ke-14 dan 15 dukhul waqti wal muwalah, yaitu masuknya waktu sholat. Wudu itu menjadi wajib tatkala kapan? Hukumnya wudu secara umum itu hukumnya adalah sunnah. Wudu menjadi wajib tatkala ia ingin mengerjakan sholat. Sudah masuk sholat, kemudian ia mengerjakan sholat zuhur contohnya, maka hukumnya menjadi wajib. Atau dia ingin mengerjakan waktu sholat sunnah. Nah, tatkala ingin mengerjakan sholat sunnah, maka hukumnya menjadi wajib. Ini ada tayangan lagi Bu? Ini masalah. Dia membatalkan sholatnya karena tamu. Tadi kan niat nanti kalau ada tamu saya batalkan. Tapi nggak niat, jadi dia itu niat sholat sunnah. Tapi kalau tahu dia batalkan sholatnya itu bisa nggak? Kalau contohnya orang sholat sunnah dan tatkala niatnya itu dia tidak mentahlil atau tidak mengatakan niat, dia hanya sekedar sholat, tiba-tiba kemudian pertengahan dia sholat sunnah, kemudian ada tamu, bagaimana hukum membatalkannya? Hukum membatalkannya nggak boleh, harus selesaikan dalam sholat. Maka sholat yang boleh dibatalkan, sholat sunnah atau sholat wajib yang boleh dibatalkan itu kapan? Pertama, tatkala dipanggil oleh orang tua. Panggil orang tua itu bahkan harus dibatalkan, kemudian menyahur. Panggil orang tua. Kemudian kedua, apabila dalam keadaan kalau kita tidak membatalkan sholat kita, maka ada orang lain yang akan kena musibah yang sangat bahaya. Contohnya anak kecil atau anak kita sedang main-main, ternyata di samping dia ada ular jatuh. Kalau kita tidak membatalkan sholat, kemudian menyelamatkan anak kita sehingga anak kita ini digigit ular, maka di sini keadaan seperti ini, maka sholat itu boleh dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan. Kalau untuk menolong orang, contohnya sedang sholat ada orang buta ingin menyeberang jalan. Namanya orang buta kan nggak tahu, ingin menyeberang jalan. Tatkala menyeberang jalan, nanti takutnya kalau nggak ditolong nanti dia tertabrak kendaraan. Maka sholat yang seperti ini, sholat itu harus dibatalkan. Dia harus menolong orang yang buta untuk menyeberang jalan. Maka diantara pertama sholat yang boleh dibatalkan, pertama tatkala dipanggil oleh baginda Nabi. Yang kedua, apabila dipanggil oleh orang tua. Panggil orang tua itu boleh membatalkan. Nah, kalau untuk perkara penting bahkan harus dibatalkan. Karena birrul walidain hukumnya adalah wajib. Terus yang ketiga, dalam keadaan ketiga, apabila ada mudarat, apabila ada mudarat, contohnya mudarat itu apa? Yaitu ada orang lain, kalau kita tidak membatalkan atau kita tidak menolong dia akan terkena musibah yang fatal di sini. Maka kita